kita sudah struggle, sudah tough menghadapi situasi pandemi dan kita insya Allah itu adalah rezeki dari Allah, bagaimana Allah menguatkan kita dalam berbagai kondisi sehingga kita masih bisa melangsungkan kehidupan kita dan mendidik anak-anak kita di era pandemi untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Boleh next slide-nya? Dokter belum dijemput. Oke, ini nggak usah ya. Perkenalannya nggak usah, ya. Perkenalannya nggak usah, karena tadi sudah dikenalkan. Boleh next saja, ya. Kita langsung ke sini. Oke, fitrah orang tua menurut Al-Quran. Jadi ketika kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita di rumah, ya, semua sumbernya harus kita masukkan, harus kita teguhkan, harus kita landaskan kepada dua, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya untuk menjadikan keluarga hebat, untuk menjadikan keluarga kuat, itu sebenarnya nggak mulainya dari sekarang aja, tapi dimulai dari sebelum kita menikah. Makanya benar kalau pepatah Jawa, ya, petuah orang-orang Jawa itu mengatakan kalau mau nikah itu pilih bebet, bobot, bibit. Nah, itu benar. Karena apa? Orang tua yang hebat, calon orang tua yang hebat, dipertemukan dengan calon orang tua yang hebat, maka akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Ya, sama Allah juga kan memadankan kita, jodoh kita itu dipadankan oleh Allah, disamakan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin punya jodoh yang baik, maka perbaiki dulu diri kita. Nah, karena Allah tadi memadankan kita, menyeragamkan kita, memadukan kita, menyerasikan kita dengan calon ibu atau calon bapak atau calon istri dan suami, maka itulah yang menjadi dasar ketika kita akan nikah. Pilihlah orang yang baik agamanya, akhlaknya, ya kalau bisa juga baik juga finansialnya, sehingga lebih menunjang ke arah yang lebih baik. Nah, tapi yang utama adalah akhlak dengan agamanya. Nah, itu menjadi dasar bagi kita untuk membentuk sebuah keluarga yang kuat dan tangguh untuk menghasilkan anak-anak yang hebat. Jadi Allah sebenarnya ketika orang Jawa mengatakan pepatah tadi memilih dengan bibit, bebet, dan bobot, sebenarnya agama juga sudah menganjurkan seperti itu. Jauh sebelum nikah kita sudah harus memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keimanan kita supaya kita bisa mendapatkan orang yang terbaik dan bisa menghasilkan anak-anak yang terbaik. Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran, pilihlah wanita yang baik sebab di dalam tubuh wanita ada rahim yang kokoh, ada rahim yang kuat, yang dia akan menyimpan calon anakmu. Itu Allah mengingatkan seperti itu. Ya, maka inilah dasar-dasar bagaimana kita menciptakan anak-anak yang hebat untuk generasi Islam yang hebat di kemudian hari. Nah, dasar lainnya adalah di mana kita menerapkan pola pengasuhan dan pendidikan anak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan tujuan apa? Supaya tidak tercipta jarak atau tidak ada kesenjangan antara orang tua dan anak. Nah, ini Allah lagi menjelaskan di dalam surat Luqman ayat 13 dan ayat 18, ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Di sana dikatakan bahwasanya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya bahwasanya Luqman mengingatkan, memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sebab perbuatan menyekutukan Allah adalah perbuatan perbuatan atau kedoliman yang sangat besar. Nah, ini ayat ke-13. Di dalam ayat ke-14-nya, Allah jelaskan, saya ringkas saja, bagaimana orang tua mengajarkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, itu di ayat 14. Sedangkan ayat ke-15 dan ayat ke-16 itu Allah mengingatkan bagaimana orang tua bisa memperhatikan bagaimana perbuatan baik dan benar itu akan mendapatkan balasan baik di dunia dan di akhirat. Kemudian ayat ke-17 Allah mengingatkan kepada semua orang tua bahwasanya orang tualah yang pertama kali mengajarkan anak-anak untuk melakukan sholat, ya, sholat yang 5 waktu. Nah, kemudian di ayat 18-nya Allah jelaskan lagi bahwasanya bagaimana
orang tua mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka bisa bersabar dalam menghadapi kehidupan. Nah, ini di mana fitrah orang tua menurut Al-Qur'an itu dasarnya sangat kuat, ya. Jadi Allah sudah mengingatkan seperti itu. Next, Bunda. Slide-nya boleh next. Ya, nah, bagaimana prinsip orang tua yang baik menurut ajaran Islam? Jadi, sebenarnya begini, ketika tanggung jawab pendidikan yang utama itu ada pada keluarga, nah maka di sana agama juga menjelaskan ibu adalah madrasah yang utama. Ibu adalah sekolah pertama dan yang paling utama. Keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau sekolah itu bukan utama sebenarnya. Sekolah itu adalah figur yang kedua untuk dalam hal pendidikan, ya. Kenapa? Karena di dalam keluarga mungkin ada keluarga yang kurang memahami bagaimana kurikulum, bagaimana pembelajaran yang sifatnya kekinian, ya. Nah, maka orang tua boleh memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan. Makanya orang tua boleh kan misalnya memilih untuk homeschooling, artinya mendatangkan guru atau belajar melalui online, tapi tetap pendidikan keluarga menjadi utama karena orang tua yang paling berperan penting di dalam pendidikan keluarga. Karena sekolah pertama itu adalah keluarga, kemudian sekolah kedua adalah guru dan lembaga pendidikan, sedangkan sekolah ketiga bagi anak itu adalah lingkungan sekitarnya. Maka kita kalau mau anak kita baik juga kita pilih lingkungan yang baik, ya, karena lingkungan itu akan menunjang, akan mempengaruhi bagaimana sikap mental dan sikap sosial anak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, anak lahir dalam keadaan suci. Jadi pada dasarnya Allah menciptakan anak-anak itu lahir dalam keadaan suci. Di dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya setiap anak lahir dalam keadaan suci. Nah, bagaimana dia bisa berubah, bagaimana dia bisa hitam, bisa biru, itu adalah yang mencoret-coret, yang menjadikannya dia Nasrani, Yahudi, dan Majusi itu adalah kedua orang tuanya. Jadi, sebenarnya anak itu semuanya baik. Anak itu terlahir dengan apa bisa jadi ada anak usia dini yang dia kata-katanya bisa mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, itu bukan asli fitrah kebaikan dari diri anak karena pada dasarnya fitrah diri anak adalah baik, ya. Nah, itu yang menyebabkan dia seperti itu adalah apa? Yang menyebabkan adalah lingkungan di rumahnya, lingkungan keluarganya dan juga bisa jadi lingkungan di luar keluarganya. Maka kita suka mendapatkan anak yang kata-katanya keluar kebun binatang, kata-kata yang kasar. Nah, kita lihat aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita ingin melihat karakter ibu dan bapaknya, maka lihatlah karakter anaknya. Lihatlah bagaimana anak berperilaku, itulah plek orang tuanya seperti itu. Maka ketika anak lahir dalam keadaan suci, maka orang tua harus menjaganya sampai anak-anak tadi tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Nah, orang tua sebagai teladan dan pembimbing ini kaitannya dengan tadi anak sebagai lahir sebagai fitrah yang baik. Nah, orang tua menjadi teladan karena eh, anak tuh nggak anak tuh anak usia dini itu berpikirnya abstrak. Ketika dia dibilang gini, nak jujur ya, dia nggak tahu kata jujur. Dia nggak akan paham kata jujur kalau tidak orang tua memberikan contoh. Nak, jangan berkata kasar. Berkata kasar itu dia nggak paham. Nah, dia akan paham kalau orang tuanya memberikan contoh. Maka orang tua sebagai teladan dan pembimbing bagi anak-anaknya. Jadi ketika membimbing, orang tua itu cukup memberikan contoh aja. Ketika orang tua mengatakan, nak sholat yuk, tapi orang tuanya masih di depan TV, masih nonton sinetron gitu ya. Nah, kira-kira anaknya mau nggak berangkat? Tidak. Maka ketika kita mengajak, nak sholat yuk, orang tua sudah ada di atas sejadahnya. Orang tua sudah ambil wudhunya, sehingga anak tahu, anak paham, oh itu ajakan untuk sholat. Nak berkata yang baik ya, nak berkata lembut ya. Nah, sementara orang tuanya berkatanya kasar, berkatanya kotor, maka anak nggak akan bisa meniru kebaikan dari orang tuanya. Maka di sini orang tua berfigur sebagai teladan dan juga orang tua membimbing anak. Saya ingat sekali dengan saya dulu di pesantren,
Saya ingat sekali kiai saya ketika kita anak-anak baru itu biasanya nggak paham kalau itu kiai, karena dia juga mau bersihkan halaman, dia mau menyapu, mau bersihkan segala-galanya. Pikir kita itu adalah tukang sapu ya. Tapi ternyata apa? Itu kiai kita gitu. Nah, itu adalah bukan berarti si kiai tadi mau aja mengerjakan hal-hal seperti itu, tapi itu adalah salah satu bagian pendidikan memberikan contoh kepada santrinya untuk melakukan yuk bersih-bersih. Jadi kan anak juga kita ketika melihat oh Pak Kiai udah bawa sapu, kita nggak mungkin kan berleha-leha, maka kita juga sama-sama ambil ambil sapu. Nah itulah yang dijadikan anak itu lekat, dia akan mencontoh, anak itu seperti spons. Jadi apapun yang dia serap itu akan akan diaktualisasikan dalam kehidupannya, maka berikanlah contoh yang terbaik. Ya, saya sering kali menghadapi anak-anak yang kecil-kecil di sekitar saya, itu anak kecil berkata kasar, anak kecil berkata kotor, ternyata nggak jauh-jauh. Ibunya, bapaknya, keluarganya juga sama seperti itu. Sehingga tidak mungkin kita memberikan kebaikan kepada anak kalau sementara keluarga kita juga belum dinyatakan atau kita belum bisa bersikap baik di dalam keluarga kita. Nah, juga anak itu, orang tua itu juga harus mendidik dengan kasih sayang dan kebaikan. Nah, ini dengan kasih sayang dan kebaikan, ini sebenarnya fitrah orang tua aslinya juga adalah pengasih dan penyayang dan baik sama sebenarnya. Cuma mungkin banyak faktor-faktor yang tidak bisa mengendalikan emosi dari orang tuanya. Tapi padahal sebenarnya ketika dia sudah siap menjadi orang tua, harusnya dia menjadikan orang tua, kedudukan sebagai orang tua itu sebagai rasa syukur kepada Allah. Karena apa? Tidak semua orang yang berkeluarga bisa diberikan keturunan, atau tidak semua orang bisa hidup berkeluarga, terutama dengan pasangan-pasangan yang memang dia inginkan. Sehingga syukurilah keadaan keluarga, siapa pasangan kita, siapa anak kita. Nah, dari rasa syukur itu akan memberikan energi yang baik kepada diri kita. Bahwasanya itu adalah anugerah kita. Kita jangan melihat kekurangannya, tapi yang kita lihat adalah kelebihan dari pasangan kita. Nah, kemudian yang keempat adalah menerapkan batasan pada anak. Nah, menerapkan batasan pada anak ini bukan berarti semua dilarang, ya, atau semua diperbolehkan, tidak. Jadi menerapkan batasan pada anak itu, anak harus tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau semuanya dibiarkan, maka nanti itu akan menjadi pendidikan yang pola asuh permisif. Semua dibolehkan sehingga anak bebas, tidak punya aturan ya. Nah, anak kecil dia juga harus diberikan aturan. Kapan dia harus sholat, kapan dia harus berangkat ngaji gitu ya. Kapan dia harus misalnya membantu orang tuanya ya. Kapan dia harus menolong orang lain. Jadi anak diberikan batasan-batasan. Ini yang boleh, ini yang tidak. Dan boleh nggak misalnya anak diberikan hukuman atau diberikan punishment. Nah, hukuman di sini berarti bukan hukuman pukul, bukan hukuman kekerasan ya, tapi hukuman di sini adalah memberikan sanksi, bahwasanya sanksi itu bisa berupa misalnya berupa apa? Kalau misalnya anak tidak sholat, berarti mungkin bisa diberikan sanksi jatah, misalnya jatah jajannya mungkin dikurangi, gitu ya, sehingga anak punya tanggung jawab, ah daripada nanti jatah jatah saya terkurangi, saya harus melakukan kewajiban ini. Tapi apa hadiah atau misalnya punishment itu juga jangan terlalu dibuat terlalu sering, nanti anak akan ketagihan juga ya. Jadi jadikan itu sebagai tanggung jawab. Untuk awal-awal mungkin bisa diberikan reward, diberikan hadiah atau diberikan pujian. Jadi ketika menerapkan batasan itu harus dilakukan sejak usia dini ya. Terutama batasan-batasan yang terkait dengan boleh dan tidaknya aturan-aturan dalam beragama ya, termasuk misalnya bagaimana menutup aurat. Ya, meskipun anak kecil itu belum wajib menutup aurat, tapi anak itu mesti kita kasih tahu bahwasanya aurat laki-laki seperti ini, aurat perempuan seperti ini. Kemudian itu juga sudah termasuk pendidikan seks ya. Nah, ketika anak tidak membuka pakaiannya di luar, ya, itu juga masuk dalam menerapkan batasan-batasan pada anak ya. Kemudian lagi yang kelima adalah memberikan tanggung jawab kecil untuk membantu anak bersikap dewasa. Nah, ini artinya bukan berarti anak juga membantu seluruhnya kegiatan yang ada di dalam keluarga.
Artinya kita memberikan tanggung jawab tadi supaya anak-anak tuh punya punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia harus lakukan saat itu dan juga nanti ketika dia sudah dewasa. Contohnya misalnya, bagaimana anak dibiasakan untuk mengerjakan PR-nya sendiri. Kalau dia kesulitan baru kita membantu ya. Tapi kalau bisa kita tidak membantu secara langsung ya. Kita hanya memberikan peta jalannya untuk menuju ke arah yang benarnya, misalnya jawaban yang benarnya, tapi kita memberikan peta jalannya. Kita tidak langsung mengerjakannya atau orang tua yang mengerjakannya. Berikan kesempatan kepada anak supaya mereka bisa mengerjakan sendiri karena itu bagian dari tanggung jawabnya. Atau yang lainnya, misalnya anak masuk ke rumah, kemudian dia harus meletakkan sendal atau sepatunya di rak sepatunya, atau misalnya dia meletakkan barang-barangnya di tempat yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab kecil bagi anak-anak. Contoh lagi, misalnya ketika dia sudah makan, maka dia biasanya kan anak kalau makan berantakan ya, nah itu dia bereskan kembali apa yang berserak-serak di sekitar piringnya. Nah, ini merupakan tanggung jawab kecil yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita yang sepertinya adalah sepele, bahkan mungkin orang tua tidak sabar melihatnya, tapi itu adalah menjadi pendidikan awal bagi anak-anak supaya anak punya tanggung jawab kepada apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya di kemudian hari. Next, Bunda. Slide berikutnya, ya, menjadi orang tua yang bijaksana. Nah, menjadi orang tua yang bijaksana di sini adalah bahwasanya kita bisa mengikuti perkembangan anak, ya. Kita bisa mengikuti perkembangan anak. Contohnya, ya sekarang ini, karena gini, Ali bin Abi Thalib mengatakan didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, ya. Kita nggak bisa lagi mendidik anak kita pakai seperti ketika kita masih kecil dulu. Kita dulu kalau saya ingat banget ketika ada misalnya ada tontonan di depan rumah gitu ya, itu biasanya orang tua saya sudah menutup pintu rapat-rapat dari habis asar dan kita nggak keluar gitu. Nah, jadi bukan seperti itu maksudnya. Nah, kita mengikuti perkembangan anak sesuai dengan zamannya, juga mengikuti perkembangan anak sesuai dengan usianya. Ketika anak itu usia di bawah 5 tahun, maka dia akan dekat dengan kita. Nanti tapi ketika dia udah memasuki sekolah SD itu tingkat ketergantungannya sudah tidak lagi besar kepada kita. Ketika dia remaja itu lebih besar lagi, dia tidak lagi kepada figur-figur tertentu. Ya, sampai nanti ketika dia dewasa, dia akan benar-benar lepas dari ketergantungan kepada kedua orang tuanya. Sehingga mengikuti perkembangan anak tadi dalam mendidik dan mengasuh, itu akan memudahkan anak untuk berkembang dengan baik. Kemudian anak merupakan hikmah dan menjadi orang tua itu adalah sebagai anugerah terindah gitu ya. Kita bisa punya pengalaman dari sebelum kita menikah, kemudian ketika kita menikah dan ketika kita mengandung sampai punya anak, itu kita punya pengalaman-pengalaman yang menjadi ilmu bagi kita, menjadi hal-hal baru bagi kita sebagai pembelajaran dalam kehidupan. Nah, dengan hadirnya anak itu adalah sebuah anugerah terindah. Kalau bagi orang tua mungkin itu adalah wah saya benar-benar diberikan anugerah keturunan, diberikan kepercayaan, diberikan amanah oleh Allah berupa anak, apakah satu, dua, atau berapa jumlahnya yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, itu adalah amanah dan amanah itu akan ditanya nanti di kemudian hari. Sehingga bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita merawatnya, itu menjadi pertanyaan akhirat. Dan bagaimana kita sebaik-baik kita merawat anak tadi hingga mereka dewasa, maka itu pun akan balasannya kembali kepada kita, ya. Nah, kemudian mendidik anak berbuat baik. Mendidik anak berbuat baik tadi dengan suri tauladan, dengan contoh, dengan dengan arahan-arahan yang semuanya dengan dilakukan dengan rasa kasih sayang, di mana pendidikan tadi bukan hanya kepada anak, tapi juga bagaimana anak bisa memahami, bisa mengetahui ajaran-ajaran, bisa juga melaksanakan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bagaimana anak bisa berbuat baik kepada orang tuanya, ya.
Itu kan dijelaskan dalam surat Luqman tadi, dijelaskan ayat dari ayat 14 sampai ayat ke-16 itu Allah menjelaskan bagaimana anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya selama 9 bulan, kemudian menyusuinya selama 2 tahun ya. Kemudian dilanjutkan dengan membesarkannya. Nah, itu anak harus diajarkan bagaimana anak juga bersyukur, bersikap bersyukur dan sabar dengan keadaannya dan bersyukur atas karunia orang tua yang diberikan Allah kepada dirinya. Nah, selain itu juga anak harus bisa diajarkan berbuat baik kepada sesama. Nah, ini juga butuh dengan contoh. Jadi bukan gini, nak, kalau punya uang harus berbagi ya. Nah, kata berbagi itu juga abstrak. Dia nggak akan paham bagaimana cara berbagi kalau orang tua tidak mencontohkan. Nah, harus sayang ya sama anak yatim. Nah, kata sayang, kata anak yatim, dia nggak paham. Maka itu harus dibuktikan, harus diberikan contoh oleh kedua orang tuanya. Saya ingat banget ketika anak saya masih kecil, itu kami punya kebiasaan memang setiap bulannya kita keluarkan zakat malnya. Nah, itu biasanya yang mengeluarkan bukan bukan saya. Jadi saya titipkan ke anak saya. Jadi anak saya bawa, misalnya saya bawa ke rumah anak yatim tadi, kita kasih tahu, nah ini teman kamu, dia ayahnya sudah nggak ada. Nah dia tahu, oh berarti kalau ayah nggak ada itu yatim ya, ayahnya sudah meninggal itu yatim. Nah kamu lihat keadaan rumahnya, kamu lihat keadaannya dia ketika bersekolah, ketika dia di rumah. Nah ini uang uang zakat. Nah, kita jelaskan lagi tuh, dia kan nggak ngerti zakat, ya. Nih, ini uang zakat, ini yang harus dikeluarkan dari gaji papa kamu, dan ini harus dikeluarkan dan disisihkan, diberikan kepada orang yang berhak menerima. Nah, biarkan anak kita yang memberikan. Nah, itu akan dicontoh, Bu. Itu akan dicontoh Bapak dan Ibu, dan itu saya merasakan ketika anak saya sudah kita lepas pesantren. Jadi anak saya itu dari SD semua lulus SD semuanya akan masuk pesantren dan ternyata ketika kita lepas ya jadi kan pendidikan aslinya yang kita terapkan di rumah selama 12 tahun itu ternyata mereka praktekkan di lingkungan pesantrennya sehingga anak saya itu kadang menjadi rujukan dua-duanya yang pertama yang kedua itu dua-duanya menjadi rujukan untuk teman-temannya ketika minta bantuan apakah misalnya bantuan kecil misalnya punya sabun enggak punya ini enggak dan mereka nggak akan berani minta kepada yang lain gitu. Nah tapi kalau kedua anak saya itu mereka jadi rujukan apakah mau minta makanannya gitu ya, atau bahan-bahan yang bisa dijadikan kebutuhannya dan itu anak-anak kami selalu dengan senang hati memberikannya. Nah itu salah satunya kebaikan-kebaikan yang kita terapkan kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita itu masih dalam pengasuhan kita di usia dini dan itu terlihatnya ketika mereka sudah masuk dalam kehidupan sosial. Nah, next Bunda. Ya. Nah, orang tua hebat masa kini. Nah, kita sekarang kaitkan nih. Kita sekarang sedang menghadapi pandemi. Nah, di pandemi itu kan sebenarnya Allah tuh gini, Bu, Ibu Bapak. Kita nih sudah memasuki masa masa 4.0. Tapi kita selama ini nggak sadar. Itu kan dimasuki ketika kita masuki tahun 2018. 2018 itu kita sudah masuk era 4.0. Tapi kita nggak pernah sadar, yaitu era di mana kehidupan industri itu dikaitkan dengan kehidupan digital. Nah, kita nggak pernah menyadar tentang itu. Nah, Allah kemudian menyadarkan kepada kita dengan memberikan musibah sekaligus hikmah, yaitu apa? Terjadinya pandemi. Otomatis ketika terjadi pandemi, pembelajaran dan kehidupan lainnya menjadi tidak normal. Sekolah ditutup, kantor-kantor dikurangi yang masuknya gitu ya, berapa persen yang masuknya, swalayan juga sempat ditutup. Nah, kehidupan sosial tidak lagi sesempurna dulu. Itu adalah sebenarnya peringatan dari Allah, kamu para manusia, ini udah zamannya berbeda. Ada teknologi yang bisa kamu menyelaraskan diri dan kompetensi kamu sehingga kamu lebih akan menjadi orang-orang yang lebih hebat. Nah, kata Allah memberikan pandemi, itu salah satunya. Salah duanya, salah tiga.
Salah duanya adalah pandemi itu sedang mengembalikan pendidikan utama ke rumah. Yang selama ini mungkin ibu bapak semua dipercayakan kepada guru. Padahal sesungguhnya pendidikan yang utama adalah dari rumah. Nah, ini Allah sedang kasih kembalikan tuh, sedang kembalikan kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya sedang dikembalikan ke rumah. Yang selama ini pahala itu diambil sama bu gurunya, tuh sama Bu Nia dan kawan-kawan, itu pahalanya bertahun-tahun. Pahala yang harusnya ibu pegang sendiri, bapak pegang sendiri, itu kemarin-kemarin diraih oleh PAUD Terpadu Taman Firdaus. Nah, padahal itu nanti yang menjadi mahkota yang bersinar di akhirat bagi ibu dan bapaknya. Nah, kemarin-kemarin itu ibu serahkan begitu saja ke sekolah. Pokoknya bleng anaknya dititipkan semuanya di sekolah. Padahal sekolah itu adalah merupakan sekolah kedua bagi anak. Sekolah pertama adalah keluarga di rumah. Nah, ini yang ketiga, Allah sedang menurunkan kembali, mengembalikan kembali pahala yang harusnya kita raih. Amalan yang sangat besar, kewajiban yang sangat besar sedang kita pegang kembali. Jadi bersyukur nih harusnya. Ya Allah, terima kasih aku setahun kalau mau dihitung berapa pahala yang sudah mengalir ketika kita mendampingi anak-anak di era pandemi ini. Nah, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi karena perubahannya begitu frontal, semua orang kaget. Semua orang berubah, semua orang dalam tanda kutip saya sebut mereka depresi. Itu kalau dalam materi pelajaran ada namanya dukungan psikologi awal. Nah, itu penting sebenarnya karena sebenarnya semua orang tua juga stres. Bu guru juga stres karena biasanya ngajar kemudian tiba-tiba di rumah dan harus merubah pembelajaran. Orang tua untungnya nggak seteruk semua. Saya gini, ketika di sekolah tuh saya biarkan sehari 2 hari saya biarkan. Kita enjoy aja ngasih pembelajaran online. Setelah dua minggu kami di grup kemudian tanya kepada orang tua, Mama, gimana Mama suka dukanya ketika pembelajaran online? Itu semuanya bilang, Bu guru aku hampir stroke, Bu guru aku hampir begini dan begini gitu ya. Nah, akhirnya baru kita bilang, bahwasanya itu sebenarnya yang selama ini dilakukan oleh guru dan guru tidak pernah merasa keberatan. Guru tidak pernah merasa itu adalah sebagai beban. Tapi kenapa ketika kewajiban itu kembali kepada keluarga, kembali kepada orang tua, kenapa menjadi beban berat? Saya sering mendengar dari jendela kamar saya itu orang tua mengajarkan anak dengan pembelajaran online-nya, itu semua kata-katanya keluar. Volumenya dari volume 0, 1, 2, sampai volume yang terkeras. Itu saya sedih gitu ya, kalau saya selaku guru, saya dengar di sekeliling saya ketika melakukan pembelajaran online itu, seperti itu. Jadi saya punya gambaran mungkin keluarga lain juga seperti itu dan mudah-mudahan di keluarga Taman Firdaus tidak seperti itu, ya. Nah, jadi ketika kita itu proses memindahkan dari pembelajaran sekolah ke pembelajaran yang ada di rumah. Nah, maka harusnya kita syukuri itu, kita hadapi itu. Kita sekarang orang tua berperan sebagai guru utama dan guru yang utama dan guru pertama dan yang utama di rumah. Nah, bagaimana di sini orang tua ketika di masa pandemi untuk menciptakan anak-anak yang hebat? Nah, salah satunya adalah kita harus punya kelekatan dengan anak. Nah, kelekatan ini bukan berarti cuma deket aja, bukan ya. Nah, kelekatan makna dari kelekatan ini di sini adalah bagaimana orang tua itu memberikan kepercayaan yang tumbuh yang dapat memberikan ketenangan kepada anak. Jadi maksud kelekatan itu seperti itu. Nah, jadi kita memberikan makna dengan kedekatan kita kepada anak itu punya makna, bukan cuma sekedar dekat. Kan kita suka melihat orang tua yang tidak bekerja, berarti dia 24 jam di rumah, bersama-sama dengan anak-anaknya, tapi tidak bermakna.
Kerjanya cuma marah-marah, nggak ada kedekatan, emaknya nonton sinetron sendiri, bapaknya, melakukan aktivitas sendiri, anaknya melakukan aktivitas sendiri, nggak ada kelekatan, nggak ada sesuatu yang bisa bermakna, menimbulkan kepercayaan yang bisa tumbuh, ya, dan dapat memberikan kebermaknaan dan ketenangan bagi anak-anaknya. Nah, ternyata kelekatan kepada anak ini itu sedang dilakukan oleh orang tua di 1 tahun ini. Kita evaluasi apa yang sudah terjadi ketika anak kita di rumah setiap hari dan kita melakukan pendekatan, melakukan pembelajaran, melakukan pendampingan kepada anak-anak kita selama 24 jam full, tidak dititipkan di sekolah. Nah, ini sebenarnya dampak yang terbaik adalah bisa menimbulkan ketenangan bagi anak ketika kita melakukan kelekatan kepada anak, ya. Nah, ini dampak psikologisnya panjang. Nah, di antaranya adalah mental anak itu menguatkan mental anak bisa mengendalikan diri, kemudian juga keterampilan sosialnya itu lebih bagus ketika anak lekat dengan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah menghindari figur figur fatherness, yaitu ketiadaan figur ayah. Nah, kan kalau dalam keluarga itu kan 50% itu figur ibu, 30% itu figur ayah, dan yang selebihnya adalah figur dari lingkungannya, termasuk dari figur guru. Ya. Nah, ini figur ayah itu penting. Jadi anak tuh penting dekat dengan ayahnya, apakah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Tapi kebanyakan kan ayah tuh tugasnya karena tugas pokoknya hanya mencari nafkah, sehingga merasa bahwasanya kalau sudah memberikan nafkah udah selesai gitu ya, udah tanggung jawabnya sudah terlaksana. Tidak. Ayah juga harus punya kelekatan dengan anak-anaknya. Karena apa? Anak-anak yang dekat dengan ayahnya, maka dia punya performasi yang baik di sekolahnya. Dia punya kecerdasan yang baik di sekolahnya ketika dia sudah sekolah, ya. Dia punya rasa percaya diri yang bagus ketika dia dekat dengan ayahnya, ketika peran ayah itu lekat kepada anaknya. Apalagi kalau anak perempuan, ya. Anak perempuan itu cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Sebelum dia mengenal laki-laki yang ada di luar, maka figur ayah itu baik, ya. Nah, gimana kalau seorang ayah itu tidak lekat dengan anak, ya, sehingga ada figur fatherness tadi, maka itu akan menimbulkan kecemasan kepada anak. Anak mudah anak bisa rendah diri, kadang dia anak depresi dalam skala anak-anak, ya, kemudian muncul rasa malu, kemudian kontrol dirinya rendah, ya. Nah, maka penting figur ayah bagi seorang anak. Kemudian mengembangkan harmonisasi dan juga kasih sayang kepada anak. Nah, di sini dampak terbaiknya adalah orang tua itu akan mudah mengarahkan anak untuk tanggung jawab. Ketika kita membimbingnya, ketika kita mengasuhnya dengan mengembangkan harmoni dan kasih sayang dengan suri teladan, ya, itu akan tumbuh rasa hormat kepada kita. Anak tuh nggak perlu, kamu tuh ke anak tuh harus hormat sama orang tua, nggak perlu begitu. Dia akan hormat kepada kita. Dia kontrol dirinya juga akan tinggi, kemudian mekanisme perilaku filter dia di luar itu akan kuat. Dia ada di lingkungan manapun, dia nggak akan berpengaruh dengan keburukan-keburukan yang ada di sekitarnya. Itu ketika kita mengembangkan harmoni dan kasih sayang di rumah. Saya ambil contoh aja, anak saya yang besar ini kan sekarang sudah nikah tuh. Nah, kita dulu kan figur ayahnya kuat, figur ayah kuat, figur ibu kuat, suri toladan kita kuat. Nah, saya melihatnya ketika dia sudah rumah tangga, itu plek. Jadi plek apa yang dilakukan ayahnya dulu, itu dilakukan kepada keluarganya, dilakukan kepada anaknya. Jadi kita nggak perlu lagi ngasih pengarahan. Nah, kamu punya anak harus begini ya, harus begini. Udah nggak gitu lagi. Karena ternyata apa yang dulu pernah dilakukan oleh orang tuanya, oleh kami kepada anak-anak, itu dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, ini kemudian internalisasi karakter sejak dini. Ini tadi yang saya kaitkan. Apa yang kita lakukan di sini internalisasi karakter yang dilakukan oleh anak-anak sejak usia dini, karena sebenarnya
kurun waktu 5 tahun pertama anak dalam kehidupan itu, menurut ahlinya, yaitu menurut Freud, bahwasanya kurun waktu 5 tahun anak sejak dia lahir sampai usia 5 tahun itu adalah masa kepribadian dasar, di mana pengalaman itu adalah pengalaman awal yang sangat penting dalam kehidupan anak. Maka di sana yang harus ditumbuh kembangkan adalah karakter akhlak yang baik sejak dini. Pembiasaan misalnya cara berbicara yang lemah lembut, nggak perlu teriak-teriak. Ya, karena saya melihat ada anak kecil di sekitar kita itu kalau bicara volumenya ngegas gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang di rumah seperti itu. Semua anggota keluarganya seperti itu. Nah, kita biasakan berbicara rendah sehingga anak tahu volume, oh volume rendah seperti ini. Kita berbicara kepada teman seperti ini. Nah, kalau kita berbicara dengan orang yang sangat jauh seperti ini. Nah, itu apa internalisasi karakter itu kita tumbuhkan kepada anak sejak usia dini. Meskipun anak tadi belum bisa bicara, ya, meskipun anak tadi belum masih usia lahir sampai setahun yang belum bisa apa-apa gitu ya, yang belum bisa interaksinya belum terlalu aktif keluar, tapi mereka perlu kita berikan contoh karena itu adalah proses belajar yang membuat anak itu akan menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi model terbaik bagi anak. Jadi orang tua adalah contoh figur terbaik bagi anak-anaknya. Maka kalau kita sekarang masih menjadi orang tua yang biasa-biasa saja, maka mulai sekarang kita jadilah orang tua yang luar biasa bagi anaknya. Karena apalagi di masa pandemi, kan selama ini yang dijadikan bintang itu adalah gurunya, ya. Guru itu like the star gitu, semuanya figur gurunya, kata bu guru begitu. Nah, sekarang kita ingin kata mama, kata papa seperti ini. Karena ayah dan ibunya, papa dan mamanya memberikan contoh bagi anak-anaknya. Aku sholat loh, karena aku diajarin sama mama. Aku biasa jamaah kok sama ayah, sama papa di rumah ya. Aku ngaji sama-sama juga bareng-bareng dengan ayah dan ibunya. Jadi ini tadi, menjadikan model terbaik bagi anaknya adalah dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari kedua orang tuanya. Seperti halnya Rasulullah juga mengajarkan bagaimana Rasulullah itu tidak pernah memarahi anak-anaknya. Rasulullah itu memberikan contoh teladan, Rasulullah itu memberikan kasih sayang, Rasulullah itu tahu bagaimana cara bermain dengan anak, Rasulullah tahu bagaimana cara berbicara dengan anak. Seperti ketika cucunya ada di punggung Rasulullah sementara Rasulullah sedang sholat, maka Rasulullah memperlambat bacaannya. Nah, ketika berjamaah ada suara teriakan anak nangis, maka Rasulullah mempercepat bacaan sholatnya. Ketika Rasulullah menyuruh Zaid bin Haris, Zaid bin Haris kan anak angkatnya Rasulullah. Ketika menyuruh untuk membeli sesuatu di warung gitu ya, tapi kok ditunggu nggak pulang-pulang karena anak kecil ngelihat permainan dia akhirnya lupa kalau dia sedang diberikan tanggung jawab untuk membeli sesuatu. Akhirnya nyangkut di tempat anak yang sedang bermain, dia nonton. Yang terjadi apa? Mungkin kalau kita marah-marah saat itu. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah mendekati Zaid dan dia ikut di sana berdiri bareng-bareng menyaksikan apa yang sedang dilihat oleh Zaid. Ternyata itu permainan anak dan disitu menikmati dan Rasulullah tidak marah. Tapi Rasulullah memberikan pengarahan bahwasanya kamu punya tanggung jawab, sedang diberikan tanggung jawab untuk membeli sesuatu. Nah, itu Rasulullah mencontohkan seperti itu kepada anak-anaknya. Ketika ada bayi yang digendong oleh Rasulullah karena ada ibu yang menyerahkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah dipipisin gitu ya. Bayi tadi kemudian pipis di pangkuan Rasulullah, kemudian si ibu langsung menarik. Nah, apa kata Rasulullah? Jangan, biarkan anak kecil ini meneruskan pipisnya, ya. Karena ketika disaut begitu aja dengan kasar, itu belahan otaknya, bagian otaknya sudah menjadi seperti orang dimarahin ya. Jadi ada sel yang terputus. Itu kan kekerasan, nggak usah biarkan dia meneruskan pipisnya, biarkan dia tenang, biarkan mentalnya terjaga. Nah itu Rasulullah memberikan contoh-contoh teladan seperti itu pada para sahabat saat itu dan itu merupakan pendidikan keluarga yang diterapkan oleh
Rasulullah kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan literasi pada anak. Nah, ini kita masanya. Karena anak kita akan kita didik tidak lagi seperti zaman kita. Bahkan anak kita nanti sudah masuk kepada society ya, di mana bukan lagi 4.0 lagi, tapi 5.0, di mana anak-anak mereka akan hidup dengan kemajuan teknologi, tetapi kemajuan teknologi itu harus menjadi kebaikan bagi dirinya, harus menjadi kebaikan bagi kehidupannya, harus menjadi kemaslahatan bagi seluruhnya, sehingga kebaikannya, karakternya, kemuliaan agamanya itu merupakan bagian dari teknologi yang berkembang saat itu. Nah, anak-anak kita itu sedang diarahkan ke sana. Makanya dikuatkanlah pendidikan karakternya. Maka di sini orang tua harus mengembangkan literasi pada anak-anaknya. Nah, literasi ini bukan hanya sebatas kepada baca tulis, karena selama ini pemahaman literasi itu hanya baca tulis, tidak ya. Tapi pemahaman literasi yang berkembang saat ini adalah ada 6 pemahaman literasi yang harus diterapkan oleh keluarga terutama, karena keluarga adalah madrasah pertama, dan di sekolah pun harus dilakukan pengembangan 6 literasi ini, yaitu adalah literasi baca tulis. Bukan berarti anak harus bisa calistung aja, ya. Anak bisa membaca dan dia bisa masuk ke sekolah dasar, bukan itu maknanya. Kalau itu mah gampang. 2 minggu anak bisa baca tulis kalau di drilling, tapi otaknya akan rusak. Anak akan mental hektik, ya. Tapi pemahaman literasi baca tulis ini adalah bagaimana anak bisa membaca situasi. Bagaimana anak bisa membaca tulisan dan bisa memaknai tulisan tersebut, ya, sehingga dia paham dengan tulisan tadi. Kan banyak nih di antara kita. Misalnya ada WA di grup gitu ya. Orang tua kadang masih nanya, ini apa sih Bu? Nah, itu kurangnya pemahaman literasi dalam membaca dan menulis. Ya, atau misalnya tersebar berita hoax ya. Nah, itu adalah kurangnya pemahaman literasi. Nah, yang kita inginkan adalah anak-anak itu bukan cuma bisa membaca dan menulis, tetapi anak memahami bacaan tadi dan dia bisa tahu apa yang harus di-share, apa yang harus dibicarakan kepada orang, dan dia bisa paham apa yang dibicarakan orang, apa yang ditulis orang. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya adalah literasi numerasi. Literasi numerasi itu adalah literasi di mana yang terkait dengan hitungan. Nah, bukan berarti tadi kaitannya dengan calistung aja, bukan anak bisa berhitung sehingga dia bisa masuk SD, bukan. Tapi anak bisa memahami hitungan tadi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, oh saya masuk sekolah itu, oh ya nanti saya pelajaran online dengan Bu Guru itu jam 8. Berarti aku harus bangun sebelum jam 8. Oh ya sholat subuh tuh jam sekian, berarti aku harus bangun jam sekian. Oh ya aku masuk sekolahnya jam segini, berarti aku makan pagi, nggak boleh lama-lama makan paginya. Dia jadi bisa mengatur durasi waktu. Itu contohnya. Pemahaman anak terhadap literasi numerasi. Kemudian yang berikutnya adalah literasi sains, yaitu bagaimana anak bisa memahami pengetahuan dan juga kecakapan ilmiah lainnya. Bukan berarti anak diajarin apa ketika dia sejak dini, maksudnya adalah gini, alam semesta itu adalah sains. Kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak, nggak usah keluar-keluar deh, misalnya dalam rumah aja. Ketika anak mandi, ya ketika anak cuci tangan, ya kenapa tangan kita yang kotor kemudian dicuci menjadi bersih? Nah, itu adalah sains. Ketika anak mandi, ya, ketika anak mandi yang pemahaman numerasinya misalnya berapa gayung yang harus dia pakai. Ketika anak cuci tangan, misalnya sainsnya tadi, oh ya kalau yang kotor jadi bersih. Nah, numerasinya apa? Berapa kucuran air yang harus dia keluarkan supaya bisa menghemat air. Nah, itu numerasi. Itu harus diberikan pemahaman kepada anak. Kemudian yang berikutnya adalah literasi digital. Nah, ini dia. Kita seharusnya mengenalkan kepada anak-anak literasi digital ini, ya termasuk anak-anak sekarang udah nggak asing lagi dengan digitalnya, dengan gadgetnya, tapi akhirnya menjadi kebablasan. Anak akhirnya terasik bukan hanya pembelajaran online-nya yang dulu mungkin dibatasi orang tua masih membatasi HP kepada anak, tapi akhirnya dengan pembelajaran online anak bahkan mungkin
berjam-jam dia harus terpapar dengan HP. Nah, ini pemahaman literasi di sini adalah bukan hanya anak bisa bermain HP, tapi anak harus paham bagaimana si handphone tadi, si smartphone tadi, si gadget tadi, ada kebaikan dari situ dan ada kemaslahatannya. Apa kerugiannya? Kerugiannya misalnya, secara dampak kesehatan, anak mungkin akan terpapar dengan radiasinya. Nah, itu juga harus kita berikan pemahaman kepada anak, sehingga anak punya jeda waktu berapa dalam sehari dia harus harus menggunakannya, tidak boleh terus-menerus gitu ya, hanya untuk kepentingan tertentu. Nah, kemudian juga bagaimana dampaknya terhadap kesehatan matanya gitu ya. Nah, kemudian juga, bagaimana dia bisa memanfaatkan, gadget tadi sebagai kebaikan bagi dirinya. Seperti misalnya untuk mencari, untuk searching materi-materi yang diberikan bu guru ya, atau misalnya searching misalnya, "Eh, hari ini kita mau masak kue donat," misalnya. Padahal ibunya udah tahu, tapi ibunya coba, "Coba dong searching di Google resep donat yang paling enak." Nah, anak yang mencari, anak yang searching. Nah, itu literasi digital salah satunya. Jadi dia bisa memberdayakan digitalnya untuk kebermanfaatan kepada dirinya. Nah, ini yang jadi problem, "Bu, anak saya nggak bisa nih lepas dari gadgetnya. Anak saya main game terus." Bisa nggak sih untuk menghilangkan games ya? Bisa, Bu. Sekarang nih kami di KineMaster itu kami para instruktur tuh sedang galak-galaknya nih, apalagi mau Ramadan. Jadi punya punya planning Ramadan berbagi, yaitu anak-anak untuk mengalihkan apa, kecanduan gadget terutama terhadap gamesnya, itu anak-anak diajarkan membuat video pembelajaran. Anak-anak diajarkan membuat gambar-gambar dan menjadi komik dengan HP-nya. Anak-anak diajarkan bagaimana membuat kartu ucapan selamat hari raya. Atau kok bisa membuat misalnya hari ini ada momen ulang tahun atau hari ini dia jalan-jalan. Nah, dia punya foto-fotonya kan. Nah, itu dijadikan sama dia, dijadikan ucapan, dijadikan cerita, dijadikan video. Jadi anak-anak lebih kreatif dengan handphonenya, bukan lagi handphone tadi dijadikan alat untuk bermain game atau untuk berselancar, untuk melihat hal-hal yang tidak baik dilihat oleh anak. Nah, itu Ibu Bapak. Nah, gimana kalau Ibu Bapak nggak ada gurunya? Gampang, lihat di Google. Di sana kan ada tutorial membuat apa gitu ya. Nah, itu anak-anak bisa misalnya ketika kita ingin mengenalkan bahasa Inggris misalnya kepada anak. Anak bisa membuat videonya itu. Misalnya, cat, cari tulisan, anak akan membuat tulisan cat dengan teks yang ada di aplikasi. Nah, cari lagi, anak suruh searching misalnya, atau dia boleh memfoto kucing, ya kucing sayangannya, atau dia searching gambar-gambar kucing yang ada di internet. Itu dimasukkan menjadi video-video pembelajaran. Nah, akhirnya di situ ada cat kucing. Nah, otomatis itu akan literasi baca tulisnya juga berkembang. Yang tadinya dia nggak bisa baca, ada yang dia kenal cat, ya, oh tulisannya C-A-T, kucing, K-U-C-I-Eng. Nah, itu anak-anak otomatis dia akan menggali pembelajaran dan dia menemukan sendiri pembelajarannya dan itu akan lebih bermakna bagi anak. Dan anak insya Allah dia nggak akan tergantung lagi gadgetnya untuk bermain game. Tapi dia akan penasaran membuat video pembelajaran, bisa membuat satu ucapan. Itu kalau kita orang dewasa aja, membuat desain-desain gitu, itu nggak cukup sejam 2 jam. Ya, jadi asik, tapi keasikan anak dengan gadgetnya kita nggak perlu khawatirkan lagi, tapi tetap orang tua mendampingi. Karena mungkin ketika download download hal tertentu itu biasanya yang muncul ada yang porno, ada yang apa itu akan muncul. Nah, kita juga berikan arahan, itu nggak usah diteruskan, nggak usah diklik ya, tapi klik tanda silangnya. Nah, itu ada ilmu banyak harus kita berikan kepada anak supaya anak juga tercegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan dari kemadorotan yang ada di kemajuan era digital sekarang ini. Nah, yang berikutnya lagi adalah bagaimana anak bisa mempelajari orang tua memberikan pembelajaran tentang literasi finansial, yaitu bagaimana anak tahu kemudian tahu bagaimana konteks finansial dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan dirinya dan masa depannya.
Ya, bukan berarti dia harus taruh uang, bukan gitu, tapi maksudnya dia bisa mengatur. Contoh misalnya gini, "Nak, dikasih jajan sehari misalnya 2.000. Nah, bagaimana anak bisa memanfaatkan uang 2.000 itu cukup untuk satu hari? Nah, itu adalah pendidikan literasi finansial. Oh, dia bisa mengatur. Berarti aku kalau pengen jajan, uangnya 2.000, berarti aku harus jajan yang seperti apa? Supaya awet, bisa jajannya dari pagi sampai sore, berarti aku harus belinya apa? Oh ya, aku pengen nabung. Berarti yang disisihkan untuk disimpan di dalam tabungan harus berapa? Nah, itu yang bisa diterapkan kepada anak-anak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah literasi budaya. Ini penting supaya anak nanti ketika dia dewasa, dia tidak tercabut dari akar budayanya. Dia tetap orang Pasuruan yang dia bangga dengan Pasuruannya. Meskipun dia sudah sangat canggih, sudah sangat pintar, ada di negara mana, tapi dia tetap orang Pasuruan, tetap orang Jawa yang Jowo, gitu. Nah, itu dia akan membawa melekatkan dirinya dengan konten budaya aslinya. Dia akan bangga dengan budaya Indonesia. Kalau dia adalah orang Islam yang kuat, maka dia adalah menjadi orang Islam yang taat dimanapun dia berada. Kita kan sering lihat orang kemarin saya kayaknya lihat tayangan tayangan di ini juga di video-video yang beredar itu ketika pertandingan bola internasional ada salah satu yang dia orang Islam ketika gol terjadi kemudian dia sujud syukur. Nah, itu kan agamanya, ya. Nah, maka ini 6 literasi. Nah, kita di era pandemi, ini yang kita kuatkan kepada anak kita karena sebenarnya mereka sudah masuk di era 4.0 dan mereka akan masuk ke masa era 5.0. Nah, saya kira itu Ibu Nia. Masih ada waktu kah? Boleh satu slide lagi, itu cuma kata-kata yang menguatkan saja. Ibu adalah sosok malaikat yang dikirim Allah di dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi ibu adalah segala-galanya bagi anak-anak. Tapi bukan berarti peran ayah tidak ada. Ayah adalah cinta pertama anak perempuannya, ya. Maka ibu dan bapak adalah menjadi sosok penting dalam kehidupan anak. Anak juga menjadi sosok penting dalam kehidupan kedua orang tuanya. Sehingga kedua elemen tadi dari orang tua dan anak itu adalah merupakan sosok kehidupan yang penuh makna, yang menjadikan pahala, yang menjadikan amalan terbaik yang terus mengalir sampai nanti kita bersama-sama bertemu di surganya. Amin ya robbal alamin. Saya kira cukup sekian Ibu Nia, juga Dewan Guru serta orang tua hebat dari PAUD Taman Firdaus. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi dan menuju siang kita memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya ya dan juga bagi ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa mengantarkan anak-anaknya hingga dewasa. Saya alhamdulillah anak saya 2, yang besar sekarang lagi tesis, sudah punya cucu 1, kemudian yang kecil nih sekarang sudah semester 2. Alhamdulillah semuanya selamat ya, karena kami menerapkan pendidikan keluarga yang memang dari awal kita sudah kuatkan. Yang penting adalah komitmen perjanjian awal dengan pasangan kita dari kita pertama menikah sampai nanti insya Allah sampai menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Iha yang telah memberikan ilmu dan menyampaikan materi parenting yang sangat luar biasa hebat pada pagi hari ini. Mungkin Mama dan Papa hebat ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait materi parenting atau materi perencanaan tentang pembelajaran tatap muka pada pagi hari ini. Boleh? Monggo silakan, Ma. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Adakah? Jelas semua. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan, Mama, Ayah.
Baik, apakah sudah tentang kegiatan parenting hari ini atau tentang materi pembelajaran tatap muka? Sudah jelas sepertinya Bu Zia. Kapan di sana tatap muka, Bu Nia? Insya Allah besok hari Selasa sudah dimulai Bu Iha, karena Ya, alhamdulillah. dia cuman itu Sudah divaksin semua kan? sudah vaksin. Iya. Bagi yang orang tuanya berkenan, bagi yang tidak tetap. Iya, tetap online. Iya. Sama kami juga sudah seminggu ya dengan keterbatasan anak, jadi masuk 5, 7 gitu ya. Waktunya juga durasinya dikurangi. Ya, 4 dengan 1 jam 1 hari. Iya. Baik, mungkin Bu Iha ada yang disampaikan. Terima kasih banyak Bu Iha waktunya. Mohon maaf sudah sangat mengganggu waktu. Sama-sama. Tapi alhamdulillah ya, ini hikmah ini Bu Iha di Bogor, saya di Pasuruan, tapi Bu Iha bisa mendampingi lembaga kami orang tua terasa dekat yang untuk agar menjadi orang tua yang lebih hebat lagi, apalagi masa pandemi yang semuanya sepertinya hampir 90% pendampingan orang tua gitu ya. Oke, mungkin Mama nanti kalau ada pertanyaan langsung kepada Bu Iha, langsung lewat WA atau lewat IG-nya atau FB-nya boleh ya Bu Iha ya? Boleh, silakan. Dengan senang hati. Terima kasih Bu Iha, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Nanti ini kita mau foto dulu bareng-bareng boleh ya? Boleh. Mumpung orang jauh nih. Oke. Mama Ibu Zia mungkin disampaikan ke Mama yang belum tampak videonya, boleh dibuka dulu videonya. Semua video boleh dibuka. Baik, Mama. Untuk buka videonya biar terlihat semua. Karena kami akan berfoto bersama pada pagi hari ini. Ini kayaknya itu ya, sinyalnya ya. Bu Iha nggak muncul foto videonya. Ya. Iya. Hah? Bu Iha nggak muncul video. Tapi saya kelihatan. Oh, ya. Sudah ada? Oke. Bu Ika belum ya? Bu Ika sudah sayang? Bu Ika nggak kelihatan. Oh ya. Sinyal kayaknya nih. Iya, sinyal. Iya. Oke. Tidak apa-apa deh. Yang tampak begini saja ya Bu. Siap ya Mama sama Bunda-Bunda. Kita foto bersama. Senyumnya mana senyum? Senyumnya di dalam masker. Oh, senyumnya di dalam masker. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, Mbak Sabrin. Sekali lagi. Wah, ada Mama Mas Yuri sama adik. 1, 2, 3. Lagi tangannya diangkat, kasih jempol. Terima kasih Bu Iha. Sama-sama. Semoga berkah. Wow, amin. Barakallahu fikum. 1 lagi, 1, 2, 3. Terima kasih Bu Iha. Mohon maaf. Sama-sama, makasih. Sehat ya Bu Nia ya. Sehat untuk hari ini nih kayaknya. Iya, harus sehat. Bismillah. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Zia. Monggo Bu Zia. Iya, terima kasih Bunda Nia. Terima kasih Bunda Iha yang sudah memberikan sama-sama. Luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bunda. Terima kasih sama-sama. Ya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan parenting hari ini bahwa menerapkan pola pengasuhan dan pendidikan untuk anak
yaitu dengan berlandasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sehingga tidak tercipta jarak antara orang tua dan anak, karena pendidikan yang utama dan paling pertama adalah dari keluarga, yang kedua dari lembaga pendidikan, dan yang ketiga dari lingkungan. Untuk acara hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Kami selaku pembawa acara, bila ada kekeliruan atau kekhilafan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya pada Mama dan Bunda Iha maupun Bunda Nia. Sama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iha. Sama-sama Mbak Nia, sehat-sehat semuanya. Terima Terima kasih. kasih Mama, sehat semuanya. Semoga Terima kita kasih. bisa mendampingi Terima kasih Bu Guru semuanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, mohon izin. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya.